aku juga tidak bukan tim ahli, tapi pada saya membawa kabar dan saya membawa demplot. Kalau memang ada yang ragu dan sebagainya, ya tidak usah dikasih. Tapi kalau yang ngerti pertanian, mereka kan jalan. Makanya tidak hanya sekedar saya membawa, tetapi sudah sekalian ada demplotnya. Hari ini ada tanaman cabai, ada tanaman padi, jagung sudah. Wih, jagungnya termasuk jagung yang ada itu, wih jagungnya sing sama nusungnya. Itu. Sehingga nanti pulang ke rumah kelompok masing-masing sudah membawa ilmunya, sekalian nanti jaringan ini menjadi jaringan kita data gitu loh. Oh, ini atas nama kelompok ini desa ini, atas nama kelompok ini desa ini, dan seterusnya. Ini adalah jejaring kita dalam rangka untuk bergerak menuju kemandirian pangan. Jadi awake dhewe wong desa kan ya kudu olah sesuai dengan apa yang kita punya. Sudah sampai mana ini, Pak? Ini sudah sampai di Desa Nyawangan, tempatnya pembuatan pupuk organik. Kita akan segera meluncur ke lokasi. Nanti akan banyak belajar di sana bagaimana cara pembuatan, pengaplikasian, dan demplot hasilnya nanti bisa testimoni. Oke. Marilah yang pertama-tama kita senantiasa pada Dan 27 Juli 1996 yang lalu, PDI Perjuangan ini mendapatkan cobaan, yaitu adanya perebutan kantor DPP yang pada saat itu Ibu Ketua Umum kita, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum. Tetapi ada kelompok-kelompok yang pada saat itu dikendalikan oleh yang berkuasa, ini terjadi penyerangan pada kantor kita di Jalan Diponegoro sana. Sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama nanti kita memanjatkan pada para pahlawan kita yang telah gugur pada saat itu. Mudah-mudahan itu menjadi satu kelompok pejuang-pejuang partai dalam rangka untuk menegakkan demokrasi kita sampai hari ini dan ke depan. Untuk itu kita juga tidak larut dengan adanya satu kesedihan itu, maka pada pagi hari ini kita bangkit bersama dari tonggak sejarah itu. Di sini sudah disiapkan, ini hasil karya dari kawan-kawan PDI Perjuangan yang dipandu oleh Bapak Ketua Dewan. Ada yang namanya pupuk organik. Ini menjadi satu bentuk penyemangat. Kita harus bangkit, tidak boleh sedih, larut dalam kesedihan, tetapi kita semuanya akan bangkit menuju kemandirian pangan. Maka dari itu, situasi saat ini tentunya ini menjadi satu catatan kita dalam situasi perjuangan di
partai ini, di PDI Perjuangan ini, bagaimana mengawal program pemerintah, mengawal yang namanya ide dan gagasan dari PDI Perjuangan, itu nantinya bersama-sama kita di seluruh lapisan masyarakat, utamanya di wilayah Kabupaten Tulungagung ini, akan senantiasa tetap bersemangat, bangkit, tidak larut dalam kesedihan. Politik adalah dalam rangka memperjuangkan ide dan gagasan partai. Ini akan kita kawal bersama, dan kebetulan kita ada di lembaga legislatif. Beliau menjadi ketua DPRD. Nah, ketua DPRD kan ya wong nomor 1 ning kene DPRD. Saya selaku anak buahnya saja. Sehingga nanti pada prinsipnya kita bersama-sama dengan para kader partai, kita kuatkan ekonomi kita dalam rangka menuju kemandirian pangan berupa kita berproduksi di bidang pertanian yang benar-benar mandiri, punya kualitas, sehingga kita akan memberikan satu percontohan, satu investasi bagi negara ini dalam rangka untuk menuju swasembada pangan. Begitu Bapak dan Saudara sekalian, sehingga nanti selebihnya akan dipandu oleh beliau Pak Marsono. Maka di sini kelompok-kelompok kita adalah kita mengimprovisasi, menginisiasi untuk bikin pupuk organik berawal dari kesulitan pupuk yang selama ini mendera petani. Dengan pupuk organik ada dua hal yang saya pikir diuntungkan. Satu, kita mengurangi problematika limbah kandang yang mengganggu ekosistem lingkungan. Kedua, kita memproduksi dari limbah menjadi berkah, jadi keberkahan untuk petani. Karena ketika kita nanti bertani dengan organik, insya Allah ketika dikonsolidir oleh pemerintah daerah menjadi produk lama tapi varian baru, maksudnya tetap kita bertani tapi hasil pertanian itu punya branding baru, yaitu pertanian organik, tanaman organik, sayur organik, buah organik. Nanti akan punya nilai jual yang berbeda ketika pemerintah membuat dukungan regulasi. Yang terpenting dukungan dari rakyat menjadi penting, juga semangat dari wakil rakyat juga menjadi lebih penting untuk mendorong pemerintah daerah agar tetap berpihak kebijakannya kepada masyarakat luas, terutama kepada peternak dan petani yang mungkin hidupnya di pinggiran ladang dan pinggiran sawah. Yang berikutnya, saya mengajak kepada semuanya, doa kita mudah-mudahan mustajab dan dijabah oleh Allah SWT dan peristiwa yang menunjukkan di dalam proses kuda tuli. Memang ini adalah bagian daripada pengembalian demokratisasi, tapi kita barusan juga melewati proses demokrasi, yaitu yang namanya pemilu yang terlewati juga yang barusan kemarin, dan kita tidak terasa bahwa kuda tuli sudah 28 tahun umur. Jadi sudah 28 tahun, tapi itu juga sudah ibarat anak sudah dewasa, sikap kita juga dewasa dalam berdemokrasi. Yang terakhir, monggo para petani, masyarakat luas, bahkan tidak memilih siapa, dari mana apa, kita bersama-sama berpacu untuk menuju satu kompetisi dalam menuju era globalisasi, karena kita sudah pasarnya pasar bebas, kita harus bersaing ketat menuju satu inovasi pertanian yang modern, baru tadi menuju tetap suasana ramah lingkungan. Yang terakhir dari saya, mudah-mudahan pertemuan ini merupakan menjadi tonggak pijakan awal dengan peristiwa peringatan Kuda Tuli ini. Kita tidak sedikit pilu hanya dalam memori yang menyedihkan, tapi kita justru mewarisi apinya. Jangan ambil apinya, tapi api semangatnya kita ambil. Kita juga tetap semangat mendorong petani, masyarakat untuk hidup mandiri. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap berkomunikasi, koordinasi, silaturahmi, bersinergi, akhirnya nanti kita membuat satu sistem harmonis. Dari kedaulatan rakyat yang kita cintai, semoga kemakmuran, keadilan, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertotor harjo bisa menyelimuti seluruh kehidupan masyarakat Indonesia
seluruhnya, dari Sabang hingga Merauke, dari Nias hingga Pulau Rote. Mengheningkan cipta, mulai. Ini saya serahkan kepada beliau Pak Samsul Huda, akan bisa menjadi motor penggerak sekaligus motivator bagi petani wilayah selatan bangkit bersama untuk menuju pertanian organik, menuju petani mandiri. Amin. Terima kasih Pak Ketua, mudah-mudahan ini menjadi doa panjenengan. Teman-teman petani utamanya di wilayah selatan ini akan bangkit dalam rangka menuju kemandirian pangan. Amin. Terima kasih. Itu harus tahu betul kesuburan tanah dulu. Di saat kita akan menanam padi maupun jagung, minimal tanah itu kesuburannya 1000 US per senti persegi satuannya. Sedangkan tanah di sini tadi sudah saya ambil sama Pak Teguh tadi, kandungannya hanya sekitar 600. Maka kalau 600 di saat kita menanam itu yang jelas kalau padi lilirnya suwi Pak, masih kuning layurin karena berada pada tanah yang kandungannya kurang dari 1000. Berjalannya waktu tanaman itu kan ada dua fase generatif dan vegetatif. Pada saat masa vegetatif tadi harus 1000 dan masa generatif di saat mau pembuahan itu harus 2000. Maka setelah ditanam seminggu selanjutnya harus dipupuk lagi sampai kandungannya ini 2000. Di lapangan biasanya kalau padi atau jagung itu kurang dari 1000, batangnya paling kecil, anaknya sedikit. Terus kalau kita beri pupuk dengan dosis tertentu, maka biasanya ambruk atau jebuk tadi. Karena di awalnya kurang bagus. Nah di sini ada tanah, ini ada kotoran ternak. Kotoran ternak itu yang dari kandang itu kalau tidak difermentasi justru menjadi limbah, menjadi racun bagi tanah, sehingga kadang petani peternak sawah itu kalau tak telek malah watok. Memang betul, karena yang bisa diserap oleh tanaman itu hanya 5%, yang 95% akan mengeras. Maka dengan metode pemakaian probiotik ini akan memecah struktur dari kandungan pupuk kandang tadi menjadi organik. Dan di tanah sendiri Pak, sebenarnya unsur organik itu banyak. Karena pelapukan batang, pelapukan daun, karena pelapukan akar itu sudah mengandung organik. Maka kalau itu dikasih probiotik itu menjadi tanah menjadi sehat. Maka di sini tadi yang tanah tadi 630, yang pupuk kandang tadi 830. Untuk menjangkau 1000, maka ini tadi saya kasih mungkin sekitar 5 menit Pak. Maka ini kita cek bersama. Tanah yang 630 dengan tambahan probiotik tadi kita cek. Nah, kita beri probiotik menjadi 1140. Berarti ini sudah siap untuk kita tanam. Kita tutup ya. Dari 630 tadi menjadi ya. Ini pupuk kandang yang 800 lebih sedikit tadi. Ini mengalami proses Pak. Mengalami proses. Nah, ini sudah 1190 dalam waktu 5 menit. Kalau ini sudah berjalan berapa jam, berapa hari, maka akan terus naik Pak. Akan terus naik, menghasilkan kesuburan untuk tanaman. Jadi dengan sekali memberikan pupuk di lahan, itu semacam kita punya mesin pupuk Pak. Di dalam terus mengurai, menghasilkan kesuburan. Jadi nanti ada tim dari UNER ini dari tim UNER yang mendampingi petani peternak yang ada di Tanggung Gunung. Beliau nanti akan juga bercerita bagaimana di sana perkembangan proses pengolahan pupuk di sana. Jadi di sana ada kelompok tani hutan yang kebetulan mendapatkan PS juga. Ini dibina oleh tim dari UNER, alumni UNER, nanti bisa menjelaskan. Jadi seperti itu, karena
organik itu berasal dari hewan dan juga dari tanaman. Kalau nanti kita juga sudah mengacu ke biopori, Pak, pelapukan itu bisa masuk ke dalam biopori, insya Allah lahan juga akan lebih cepat subur. Gitu. Oke, kita saat ini sedang mengambil pupuk bersama dengan para kelompok tani dalam rangka untuk membangkitkan kemandirian pangan, karena funding fathers kita, Bung Karno, kita harus berdaulat di bidang pangan. Oke, terima kasih. Kita akan ke lapangan.